Di sebagian besar itu orang tua memberikan pulsa data anaknya. Orang tua, anak ini kan izinnya kerja tugas, tapi kok ternyata tugasnya tidak sampai ke guru. Jadi kami membangun komunikasi dengan orang tua. Pembelajaran tatap muka yang sedianya dilaksanakan pada tahun ajaran baru pada setiap sekolah di wilayah Kota Kupang. Namun rencana tersebut terpaksa dihentikan akibat meningkatnya virus COVID-19 yang kembali melanda negeri ini. Saat dijumpai di ruang kerjanya, Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021, Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Kupang, Maria Rosalin Lana, mengatakan, untuk pembelajaran secara daring hampir terpenuhi dengan adanya kelengkapan fasilitas di sekolah. Terkait dengan partisipasi siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran online telah mencapai 80%, sedangkan sisanya masih ada kendala dalam kepemilikan HP Android. Rosalin juga mengatakan, pihaknya sudah sangat siap untuk melaksanakan pembelajaran online dengan persiapan perangkat kerja yang sudah memadai. Selengkapnya ikuti perbincangan media ini dengan Maria Rosalin Lana. Tetapi sebelumnya, dukung kami dengan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Bapak Ibu tetap mengikuti berita terbaru dari kami. Untuk sekolah kami SMP Negeri 13 Kupang di dalam tahun ajaran ini kami telah melaksanakan pembelajaran yang sedianya direncanakan tatap muka, tapi karena situasi dan kondisi maka pembelajaran masih berlangsung secara daring. Jadi untuk tahun ajaran ini kami sudah sedikit punya kemajuan di mana program kami untuk pelaksanaan secara daring itu hampir terpenuhi. Karena dengan sudah pembelajaran mau masuk minggu kedua, belum ada orang tua yang datang meminta untuk pembelajaran luring. Namun kami tetap memberi ruang kepada orang tua yang karena keterbatasan sarana daring bisa melakukan pembelajaran secara luring. Namun dari sisi kesiapan sekolah kami rasa kami sudah sangat maksimal. Di awal tahun ajaran ini semua guru telah menyiapkan seluruh program perangkat pembelajaran daring itu melalui musyawarah kerja guru mata pelajaran. Dan saya sudah melakukan verifikasi dan hari ini sudah masuk pada tahapan pembelajaran yang minggu kedua. Dengan pembelajaran itu hari Senin sampai hari Jumat. Sementara hari Sabtunya kami biasanya merefleksi, memeriksa pekerjaan anak dan seterusnya. Kemudian kami tetap menggunakan aplikasi Google Classroom, tapi ada pada beberapa teman guru itu melakukan pembelajaran dengan inovasi-inovasi seperti dengan pembuatan video pembelajaran dan media lainnya. Di samping itu tadi saya sempat mengecek di ruang guru, teman-teman guru melakukan pembelajaran dengan menggunakan Zoom meeting. Ya, kemudian saya rasa itu adalah langkah maju, satu terobosan yang dilakukan oleh teman-teman guru saya. Kemudian kami tetap berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka itu bisa terlaksana. Dan kami telah menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran tatap muka, baik dari sisi sarana kesehatannya, dari sisi kesiapan sumber dayanya kami sudah menyiapkan semua karena kami sudah membentuk Satgas Covid di sekolah kami. Jadi secara fisik sekolah tetap berbenah, kemudian secara pengembangan kompetensi kami terus beradaptasi, kami terus melakukan pengembangan diri sepanjang ada ruang dan kesempatan kami selalu melakukan. Terus terkait dengan pembelajaran online yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, dulu kan ada guru harus mengajar dari rumah. Nah, sampai hari ini apa masih melakukan seperti itu atau sekarang mereka sudah berfokus di sekolah melakukan pembelajaran online di sekolah? Saya boleh katakan 90% guru-guru melakukan pembelajaran dari sekolah karena sudah ada tersediaan sarana internet. Namun ada beberapa guru yang karena alasan kesehatan mereka meminta izin untuk bekerja di rumah. Tapi proses pembelajaran daring tetap mereka lakukan. Tapi saya tetap memberi ruang jika ada teman-teman yang melakukan izin untuk pembelajaran bekerja dari rumah, silakan. Harusnya kan dari sekolah ya, supaya kan jam sekolah itu terpantau. Dari hingga hari ini proses itu ada. Iya ada, dan kami sekolah tetap guru-guru dan pegawai itu tetap masuknya 100%. Sip pagi dan sip siang. Jadi kami bagi 50% masuk pagi dan 50% masuk siang. Ini satu kali pertemuan ini berapa jam?
Ini jadwal ada di saya, jadi untuk si pagi itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 pembelajaran, 2 jam. kemudian 2 jam, kemudian berikut lagi dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu per mata pelajaran Iya, berapa? per mata pelajaran. Jadi satu hari itu 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran. Iya, dikirim secara daring. Kalau 2 jam itu tidak terlalu berat untuk memberatkan siswa lewat online. Tidak juga, karena mereka mengerjakan Google Classroom, kemudian ada teman-teman yang saya bilang telah melakukan aplikasi Zoom. Jadi saya rasa itu tidak berat, dan kami juga mengerti kepada anak-anak yang karena alasan tertentu tidak memiliki HP, jadi mereka menggunakan HP orang tua. Sehingga untuk pengumpulan Google Classroom itu tugas kami beri waktu 2 kali 24 jam. Contoh berikan tugas itu soalnya berapa nomor? Oh iya, biasanya kita melaksanakan kurikulum darurat ya Pak. Jadi biasanya dalam satu mata pelajaran itu guru memberi sekitar 5 sampai 10 nomor. Kemudian ada yang guru memberikan proyek dari ada 2 aspek kan, keterampilan dan pengetahuan. Katakanlah kalau aspek pengetahuan biasanya 5 sampai 10 nomor, tapi kalau pada aspek keterampilan biasanya 1 nomor, tapi dengan tagihan yang sedikit membuat anak itu berpikir kritis, misalnya membuat laporan atau membuat proyek dan seterusnya. Kadang-kadang saya lihat dalam itu guru memberikan tugas kepada anak itu, setelah anak mengerjakan semua, anak mengirim laporan pada guru dalam bentuk video. Artinya selama ini dengan pembelajaran online siswa aktif Saya berapa persen? Ya kalau dalam saya tidak tahu yang akan datang ini ya, tapi dari evaluasi yang kemarin itu sekitar 80% siswa aktif. Iya, tapi kami punya data yang sangat lengkap. Jadi ketika kami memberikan pembelajaran daring, katakanlah sudah 1 bulan berjalan, kami melakukan evaluasi tiap akhir bulan bagi siswa yang tidak pernah mengirim tugas lewat wali kelas, kami melakukan pendekatan. Sana alasannya? Ya kadang-kadang alasan justru pertama tuh kadang-kadang pada anak. Sebagian kecil saja yang mengeluhkan kena pulsa data, tapi sebagian besar itu orang tua memberikan pulsa data anaknya. Orang tua, anak ini kan izinnya kerja tugas, tapi kok ternyata tugasnya tidak sampai ke guru. Jadi kami membangun komunikasi dengan orang tua. Jadi setelah orang tua sampai kepada anak dan tugas-tugas itu diberikan. Bahkan orang tua datang ke sekolah. Iya. Dana BOS masih digunakan untuk biaya paket atau Oh tidak, kami untuk di SMP itu, untuk di sekolah saya kami tidak memberikan pulsa data kepada anak. Kepada guru juga tidak, karena sekolah sudah memiliki wifi. Kecuali ya kepada teman-teman, katakanlah misalnya ada kebutuhan untuk terkait panitia dan seterusnya, itu kami berikan karena bekerja 24 jam. Ini siswa yang berada di SMP 13 jumlahnya berapa? Untuk tahun ajaran ini kami mengalami sedikit penurunan. Jadi siswa kami itu 890-an. Dari sebelumnya 925 ada sedikit penurunan 800-an. Sedangkan guru yang berada di sekolah ini berapa jumlah? Guru ASN dan PTT itu cuma 54, dan sisanya itu adalah pegawai. Dalam memberikan mata pelajaran sesuai dengan sistem daring, apakah selama ini mengalami permasalahan tidak? Dari sisi kompetensi guru hampir tidak, karena guru-guru secara sudah siap untuk pemberian, untuk menggunakan aplikasi Google Classroom atau metode apapun siap. Hanya kendalanya itu daripada anak. Kayak pembelajaran kami terlebih kepada siswa baru ya. Mereka kan penyesuaian ke masih baru. Bagaimana himbauan ibu terhadap murid maupun orang tua yang berada di rumah saat ini? Oh ya, karena kami kemarin masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring, sehingga kami belum mengenal anak itu secara dekat, tapi kami memberikan profil sekolah. Jadi kami sedang membuat profil sekolah. Dalam profil sekolah itu kami memperkenalkan seluruh keberadaan SMP 13, mulai dari visi misi, nama guru, gedung dan seterusnya, sehingga walaupun anak tidak datang ke sekolah, paling tidak mereka mengenal profil sekolah seperti apa. Pesan dan harapan? Ya, saya berharap bahwa di dalam masa pandemi yang belum berakhir ini, kita semua tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kami dari pihak sekolah pasti akan melaksanakan, dan kami berharap orang tua bisa membantu kami, karena pembelajaran dari rumah ini sebagian besar tanggung jawabnya ada pada orang tua. Kami harap kerjasama itu
Dan kami harap juga anak-anak juga tetap semangat, jaga kesehatan, dan satu ketika pasti kita bisa bertemu di sekolah. Baik, terima kasih banyak Bu Terima kasih, Bu. buat waktunya.